Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Karoni dimanapun Anda berada. Kali ini saya bersama Bapak Dr. Hadi Dahlan, Bapak Rektor Universitas Unjani. Tentu dalam kesempatan ini kami akan berbincang-bincang terkait dengan berbagai fenomena dan isu-isu yang berkaitan dengan politik nasional, lokal, dan regional. Bapak Ibu dan sahabat dalam dimanapun Anda berada, tentu kita melihat berbagai fenomena dan kita ingin mendengarkan berbagai perspektif dari pengalaman, dari analisa, dan tanggapan Bapak. Ya Pak, terkait dengan isu-isu pilpres hari ini, ya, tentu kita semua masyarakat di daerah itu rupa-rupanya seperti seakan-akan terbelah oleh isu yang dimainkan oleh media-media nasional. Gimana tanggapan Bapak melihat fenomena tersebut? Itu terbelah dalam pilihan itu kan sudah sesuatu yang natural, yang selalu berulang. Jadi kita harus mengajukan sebagai normal, ya. Setiap ada pemilihan, ada perbedaan, ada gejolak, itu normal. Maka kalau ada orang berkomentar ini hal yang seperti sesuatu yang seram, itu saya tidak setuju. Itu biasa saja, ya. Setiap 5 tahun seperti ini. Nah, selanjutnya itu kaitannya dengan peluang ketiga kandidat ini, menurut analisa Bapak itu seperti apa? Ada 3 kandidat yang sudah resmi, ya. Nomor 1 Anies Muhaimin, nomor 2 Prabowo Gibran, nomor 3 Ganjar Mahfud. Itu pilihan partai-partai itu, ya. Kalau yang berkoalisi seperti itu, tidak harus terima sebagai kenyataan yang sudah terjadi di negara kita. Adapun mengenai peluang-peluangnya, tentu semua mereka itu merasa punya peluang, ya. Tapi kita fokus di NPD juga. Kita mengambil contoh-contoh mulai pemilihan 1955, itu pemilihan umum pertama di Indonesia. Kelihatan petanya sampai hari ini belum berubah. Itu kelompok agama dan kelompok nasionalis. Ya, kelompok agama mendominasi wilayah Nusa Tenggara Barat. Itu dahulu di 55 Partai Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama. Itu warna itu kelihatan sampai sekarang masih kuat. Nah, apa alasan saya membuat analisa seperti itu? Ada 3 kali atau 4 kali pemilihan presiden langsung, ya, dan 2 kali Jokowi maju sebagai calon presiden yang didukung oleh PDI Perjuangan. Yang tentu saja kita sudah mengenal partai PDI itu adalah partai nasional yang memang pendirinya itu partai nasional. Fusi 1973 itu partai nasional, partai Kristen Katolik, partai Murba dan partai Murba dan partai partai Perindo, ya, bukan Perindo sekarang, ya. Tapi ya ada seperti itu, Perindo partai. Kemudian partai-partai Islam pada waktu itu seperti posisinya sekarang, kemudian tidak ada perubahan, ya. Yaitu Masyumi, kemudian berubah lagi nanti menjadi Panusi, ya. Kemudian P3 itu adalah fusi dari 4 partai Islam, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam, Partai Tarbiyah Islam, dan Partai Panusi yang ex Masyumi yang itu
itu dasarnya. Maka nanti dalam pemilihan umum presiden pada tahun 2014 dan 2019 kelihatan petanya tetap seperti itu ya. Itu partai PDI itu suaranya jauh daripada partai-partai non PDI. Yaitu itu Pak Jokowi di NTB itu tidak pernah mencapai 30% dalam 2 kali pemilihan ya. Lalu Ganjar sekarang kita menggunakan sebagai representasi dari partai PDI, ya kira-kira hasilnya seperti itu untuk pemilihan umum 2024 nanti. Ya. Tapi ada yang menarik Pak, begitu menganalisa tentang tadi soal menguatnya nasionalis dan aliran keagamaan ini. Nah, mengingat di NTB ini kita ketahui bahwa Ganjar didukung oleh tokoh-tokoh Islam. Nah, gimana analisa Bapak? Bisa kira-kira Ganjar nggak? Itu juga begitu dulu kan. Anda tahu waktu Pak Jokowi tahun 2014 dan 2019 itu kan tokoh-tokoh agama juga yang mendukungnya, terutama sekarang menjadi NDI ya, di mana Pak TGB sebagai tim kampanye beliau pada 2014-2019, tapi masyarakat sudah mengunci. Ya, kunciannya itu adalah seperti apa yang dialami pada tahun 1955. Itu petanya seperti itu, agak sulit berubah ya. Apalagi di Lima, Sumbawa juga itu hampir sama gitu ya. Jadi tokoh agama itu ya tetap ada pengaruhnya. Jika ada tokoh agama ya tentu saja mungkin lebih kecil, tapi tidak akan bisa melampaui setengah dari kekuatan partai-partai yang berafiliasi atau bernuansa Islam ya di FPD khususnya itu seperti itu. Tapi apakah kira-kira dengan bersatunya antara kaum nasionalis yang ada di sini tidak memberikan dampak signifikan, Pak? Ya sebenarnya saya tidak terlalu suka menggunakan istilah religius, nasional itu. Bangsa ini sudah sangat pluralistik ya. Tidak lagi sebenarnya masyarakat itu berada dalam kelompok-kelompok yang disebutkan tadi ya. Tapi selalu para peneliti atau para sarjana itu selalu mengambil contoh-contoh seperti ini, misalnya NU, Muhammadiyah ya. Hasil dari survei yang lain itu tidak menggambarkan misalnya semua orang NU memilih calon NU ya, ini contohnya. Demikian pula tidak semua orang Muhammadiyah khusus, tapi Muhammadiyah itu tidak pernah punya calon ya secara organisatoris. NU juga begitu sejak Gus Dur ya. Tidak ada lagi calon NU karena NU sudah bukan partai ya. Tapi para pengamat dia tidak mau berhenti berbicara bahwa tidak begitu pendekatan sarpe itu ya, harus diubah. Tapi para pengamat di televisi Jakarta itu tetap saja menyebut NU, Muhammadiyah itu harus ditinggalkan ya. Karena hasil penelitian menunjukkan tidak semua orang yang memiliki organisasi tersebut sama dan sebangun dengan pilihan-pilihan yang ada di pucuk pimpinan organisasi tersebut ya. Nah, itu jadi agak berbeda cara pendekatan kita ya. Dan justru ini yang jarang dipakai oleh para pengamat dan selalu menyebutkan organisasi itu organisasi. Maka jadi jelas misalnya NU menjelaskan jangan Anda bawa NU ya di dalam pemilihan presiden. Yang bawa NU ini pada satria itu ya. Kan sudah jelas. Jadi tidak itu dipakai ya. Misalnya sekarang Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD. Ya Mahfud MD diketahui dia adalah dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Demikian Anies Baswedan, dia itu berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Semua orang tahu Muhaimin Iskandar adalah dari keluarga Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Tapi kan hasil pengamatan di Jawa Timur menunjukkan
tidak sama itu ya. Iya. Tidak semua orang yang menyebutnya Nahdlatul Ulama memilih tokoh-tokoh yang tampil di dan saya bisa menggunakan penelitian saya pada di Jawa Barat misalnya ya, Pak Ma'ruf Amin itu dia itu tokoh NU ya. Tetapi hasil di Banten itu di rumahnya Pak Ma'ruf Amin sendiri kecil sekali yang memilihnya. Itu bukan karena kecil NU di sana, tetapi itu kurang ada korelasinya antara latar belakang organisasi dan asal usul ya. Tapi pikiran ya, bayangan masyarakat tentang tokoh itu, bagaimana masyarakat itu memahami visi dan misi dari tokoh seperti itu. Dan kembali gitu ya Pak, itu melihat dulu kan dua pasangan itu 2014 ya. Yang 2019 itu adalah Jokowi dan Prabowo yang terus bertarung. Nah sekarang kan ada pasangan ketiga nih, kira di NTB ini. Gimana soal kenapa kemudian tadi kaum agama? Kan NTB ini menguat itu ya. Antara nasionalis dan kaum agamawan ini kan, khususnya Islam gitu. Iya. Menguatnya itu kira-kira apakah dia terbelah dengan hati dua paslon yang berbeda? Nah itu pertanyaan yang cukup bagus ya. Dulu ada dua pasangan ya, Prabowo dan Jokowi, dan Prabowo menang kalah di sini 70% ya, lawan 30%. Nah sekarang dan adanya tiga pasangan bagaimana? Pertama kita gunakan dulu 70-30 yang tadi ya. Nah, tetapi ada tiga. Yang nomor 3 ini atau yang nomor 1 di dalam susunan calon akan dapat suara dari mana? Nah, kira-kira begitu ya. Berarti besar kemungkinan suara nomor 2 itu ya, Prabowo itu akan dibagi oleh ini di suara nomor 1 ya. Kira-kira seperti itu ya, ada migrasi tapi tidak semuanya. Tidak, tapi itu satu teori lagi dipakai seperti itu ya. Tapi teori kedua itu adalah berapa jumlah partai yang mendukung pasangan itu. Ya, misalnya pasangan nomor 2 didukung oleh banyak partai ya, Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat dan beberapa partai-partai lain yang parlemen ya. Sementara pasangan nomor 1 itu didukung oleh Nasdem, PKS dan PKB ya. Jadi dari segi jumlah partai dia sudah kalah ya. Nah, demikian pula nomor 3 ya. Itu memang nomor 3 itu ada partainya yang cukup fenomenal ya, yaitu P3 misalnya. P3 itu dulu dia tidak bersama-sama dengan PDI ya, sekarang dia bersama PDI misalnya kan. Ini fenomena baru lagi Pak ya. Jadi karena itu ada tambahan dari sini, tapi tidak semuanya ya, karena hasil serapan kita banyak dari grassroots P3 itu tidak akan memilih pasangan nomor 3, tapi dia akan memilih pasangan mana saja yang dia mau ya. Itu salah satu yang kemungkinan terjadi di NTB. Jadi pertanyaan seperti ini, Ganjar akan tetap dalam posisi dahulu sebagai nomor 2 ya, dari suara Jokowi itu ya. Kemudian sebagian daripada pemilih Prabowo akan pindah ke Anies. Sehingga bertanya ya, kalau tidak ada perubahan-perubahan, 30% ya itu tetap dimiliki oleh Ganjar, 40% oleh Pak Prabowo Gibran, dan 30% oleh Anies Mohaimin. Itu gambaran dulu ya. Kalau tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam proses itu, kira-kira pertanyaan seperti itu. Atau kalau bagian besar dari pemilih P3 itu tidak memilih Ganjar, dia akan pilih ke Amin, maka bisa saja bahwa Ganjar itu nomor 3 di sini ya, di NTB ini ya. Nah, timbul pertanyaan kan,
pasti Anda kamu akan menanyakan bagaimana peranan TGB ya. Nah, kira-kira itu pertanyaan Anda. Dia peranannya sebagai perindo, karena perindo itu kecil kan, dia belum masuk parlemen ya. Dia itu artinya pemain baru sekarang, khususnya di NTB, karena ada tokoh kita di NTB ini yang menjadi pemimpinnya ya. Itu mau tidak mau akan ada tambahan dari pengaruh dan pengikut dari TGB. Itu salah satu peluang, walaupun ada bagian dari suara P3 Kontengkang misalnya, tetapi akan diganti oleh suara dari NWDI atau Perindo itu, kira-kira begitu. Nah, yang menarik ke Pilpres yang kedua, Pak, itu soal pengaruh Jokowi sekarang terhadap pasangan Prabowo Gibran, yang tadinya tentu PDI tadi sudah menguat dan bisa dibulatkan ke Ganjar gitu. Tapi sekarang ini kan antara Jokowi dan PDI tidak bisa dipisahkan. Mungkinkah juga antara kekuatan PDI dengan Jokowi itu terbelah dan membela Gibran dan Ganjar dan Prabowo? Ya bisa saja seperti itu, tapi khususnya di daerah kita itu peranan daripada wakil presiden itu tidak terlalu menonjol ya. Itu nomor satu presiden saya dulu ya. Nah, memang ada yang dibawa, misalnya orang NU di Lombok ya, walaupun kecil itu ya, ada yang pergi ke Muhaimin, ada yang pergi ke Mahfud, tapi ada juga yang pergi ke Prabowo, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, tadi pengaruh TGB dan Perindo yang belum masuk, kira-kira mengalami sama partai mana yang akan digantikan oleh Perindo ini, khususnya di DPR pusat? Ya ini kalau di DPR pusat itu gini ya, parliamentary threshold itu yang penting. Kalau secara nasional partai itu tidak memenuhi 4% menurut undang-undang, itu dia tidak ada di DPR ya. Karena itu tugas partai itu sekarang adalah merebut jumlah anggota yang terpilih seluruh Indonesia sehingga dia bisa masuk parlemen. Kalau tidak itu sia-sia saja suaranya, nanti tidak ada guna ya. Jadi harus secara nasional dulu dan diperjuangkan secara simultan, baru kita bisa membahas setiap itu ya. Siap. Soal beberapa isu dan program yang coba ditawarkan oleh pasangan calon, dari 3 calon itu, tentu salah satunya misalnya nomor 2 itu berkaitan dengan program dana abadi pesantren yang menurut beberapa calon lain sudah direncanakan. Khususnya apakah itu sangat berpengaruh terhadap NTB sebagai basis pondok pesantren yang banyak-banyak? Itu dana abadi itu saya belum tahu artinya ya. Kan ya abadi itu hanya Allah ya, jadi kalau dana saya kira tidak diabadi ya. Jadi oleh karena itu kita harus mendapat penjelasan yang rinci tentang konsep dana abadi itu ya. Tapi hampir semua rencana-rencana yang disampaikan oleh calon-calon ini seperti dana pesantren, dana lansia, memberi makan anak sekolah, menaikkan gaji pegawai, itu sumir ya. Tidak ada rencana yang pasti, hanya isu jalanan yang menyebabkan orang tertarik saja ya. Nanti kalau kita sudah baca perinciannya, bagaimana cara menghitungnya dalam APBN dan sebagainya, itu baru kita komentari. Karena itu baru saya menulis itu dia lemah konsep ekonomi ketiga calon kan sudah saya tuliskan ya. Itu isu-isu yang tidak bisa didiskusikan kalau gitu. Sama dengan saya nanti kalau saya jadi presiden, saya akan buat jembatan dari Lombok dan Sumbawa, walaupun nanti tidak terlaksana ya. Ya padahal itu mahal sekali ya. Itu ratusan triliun. Atau saya akan memberi makan anak sekolah seluruh Indonesia, bahkan siang. Itu bisa dilaksanakan, tetapi dia harus memindahkan biaya-biaya di sektor pendidikan yang signifikan. Karena saya sudah hitung itu. Kalau ada 45 juta loh jumlah murid di Indonesia ini ya, dari SD
belum saya hitung PAUD ya, SD, SMP, SMA, aliyah dan sebagainya itu tuh belum mahasiswa itu 45 juta, 47 juta jumlahnya ya. Tinggal kamu kalikan saja itu, kalau rata-rata 20.000 maka satu orang buat ambil kalkulator ya. Ambil itu kalkulator bisa dihitung 447 juta kali 20 rupiah. Kalau kita kasih makan anak murid itu 20 rupiah, ya 20.000 itu pasti kurang bermutu ya makanannya, tapi hitung saja itu 20.000 ya, dipotong pajak ya, kali 272 hari orang sekolah ya, sudah saya potong semua hari minggu dan 272 itu dikalikan saja ya, itu contoh ya. Jadi kalau bisa dilakukan bagus, saya setuju tuh. Kalau kita punya kemampuan itu anak-anak sekolah memang, tapi di Amerika itu anak-anak sekolah sampai sore. Jadi diberi makan siang supaya dia tidak pulang. Itu full day school. Nah, itu betul ya. Kalau bagian ini saya setuju ya. Tapi mungkin mereka belum kalkulasi seperti saya kan. Saya sudah kalkulasi ya jumlahnya sekian. Baru saya akan ambil dari mana dananya misalnya itu belum sampai sana, dia masih isu dia lempar kata supaya orang tertarik dengarnya ya. Kalau kita tuh nanti setiap jawaban itu dia sudah bisa jawab seperti yang saya kalkulasikan dulu ya. Dari mana dananya ya, bagaimana dengan hutang-hutang negara sudah bisa terus ya, seperti jaring laba-laba pertanyaannya seperti itu. Akhirnya itu sudah ada, belum ada pemain proyek ya. Jadi tidak kita tertarik mengomentari gagasan-gagasan dangkal dari calon-calon presiden itu ya. Itu tidak perlu ditanggapi ya. Kalau ditanggapi nanti kita kehabisan waktu yang lebih penting. Siap. Selanjutnya Pak, soal di NTB lah. Ini kan untuk pileg 2024 ini, kemudian akan ada politik 2024 akhir juga. Tetapi tentu ini akan menjadi isu yang menarik untuk kami pada pertemuan selanjutnya.